Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah memasuki area ini, kekosongan di sekitarnya tidak lagi gelap gulita. Sebaliknya, cahaya warna-warni muncul seperti sebuah bayangan atau penampakan yang membuat kelihatannya cukup aneh saat melihatnya. Karena di kehampaan yang awalnya gelap ini, semua orang mau tak mau bertanya-tanya. Cahaya warna-warni apa ini? Karena sekarang tepat di depan semua orang ada cahaya warna-warni yang menyebar, dan itu seperti lapisan aurora. Hanya saja semua orang tidak tahu apa substansi spesifiknya. Pada saat ini, kompas terus bergerak maju dan semua orang segera melihat ke atas dan menunggu. Hingga akhirnya mereka bisa melihat sebuah roda yang ringan dengan cahaya di sekelilingnya yang meluas tanpa batas. Adapun aurora warna-warni yang terlihat sebelumnya itu berasal dari roda ringan yang besar ini. Segera semua orang di kompas hampir berdiri untuk melihat ke kejauhan. Karena semua orang tahu bahwa mereka telah sampai di tujuan mereka. Apakah ini gerbang kuno? Semua orang bertanya-tanya karena terlihat dengan jelas dari kekejauhan bahwa ukuran gerbang kuno ini di luar imajinasi semua orang. Bahkan roda ringan ini terlihat sangat misterius karena cahayanya tidak tetap dan itu terlihat seperti sungai yang terus mengalir. Adapun Xiaoyan, dia pernah melihat sungai waktu dalam bencana kesengsaraan saat dia menerobos di masa lalu. Sehingga Xiaoyan merasa ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Hanya saja dunia ini masih belum bisa menandingi keagungan dan luasnya sungai waktu. Sekarang kecepatan kompas juga perlahan melambat. Bahkan ketika seseorang semakin dekat, mereka dapat merasakan kekuatan isapan yang cukup kuat. Sehingga semua orang mau tidak mau, mereka melihat ke arah roda ringan itu. Semuanya, tolong jaga pikiran kalian dan jangan biarkan hal ini menelan kesadaran kalian. Jika tidak, kalian akan menjadi boneka. Wei Feng segera memperingatkan semua orang. Oleh karena itu, setelah Wei Feng mengatakan ini, semua orang kembali sadar dan segera menarik pandangan mereka satu demi satu. Sekarang hanya Xiaoyan yang masih melihat roda cahaya itu yang membuat Xiaoyan terlihat sedikit tertegun saat ini. Setelah beberapa saat, setelah pandangan Wei Feng menyapu semua orang, dia segera melihat Xiaoyan masih berdiri menghadap roda cahaya, sehingga sosok Xiaoyan sudah tidak bergerak sama sekali. Saya khawatir pikiran orang ini telah terpengaruh dan dia mungkin tidak akan bisa kembali. Wei Feng berkata sambil menghela nafas panjang. Mendengar itu, banyak mata tertuju pada Xiaoyan, sehingga semua orang mencibir dan mengabaikannya. Bagaimanapun bagi mereka, kehidupan dan kematian orang lain tidak begitu penting. Dan hanya Jonggu juga melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di sana. Namun ada juga ekspresi keraguan di wajahnya. Hanya saja dia tidak terburu-buru, karena dia juga tidak bisa terlalu banyak menunjukkan ekspresi saat ini. Segera Jonggu berjalan ke sisi Xiaoyan perlahan dan bersiaplah untuk menepuk bahu Xiaoyan. Jonggu Doshi, itu tidak berguna karena dia tidak bisa menjaga pikirannya, jadi Anda tidak akan bisa membangunkannya, meskipun Anda berteriak. Suara Wei Feng segera keluar. Mendengar itu, tangan Jonggu tiba-tiba berhenti dan hanya menggelengkan kepalanya dan duduk bersila tanpa berkata apa-apa. Hanya saja ekspresi Jonggu masih terlihat tenang, meskipun sebenarnya dia masih merasa gugup di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Tuan Wei Feng lah yang berbicara, jadi tidak ada keraguan mengenai kredibilitas pernyataannya. Namun tapi Jonggu juga tidak yakin pada Xiaoyan bahwa dia pasti bisa mengatasi masalahnya. Lagi pula, Jonggu telah melihat terlalu banyak misteri dalam diri Xiaoyan, jadi dia tidak merasa aneh jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan. Adapun Xiaoyan saat ini, sambil melihat roda ringan ini, dia merasa berbeda dari yang lain
karena tiba-tiba sebuah suara muncul di benak Xiaoyan. Ayo, ayo cepat. Suara itu terus mendesak, namun Xiaoyan juga tidak terlalu memperhatikan suara ini, dan dia hanya ingin mengambil kembali kesadaran pikirannya. Tapi saat suara itu terdengar lagi, tiba-tiba Xiaoyan merasakan perasaan familiar darinya. Cepat datang dan selamatkan saya. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit karena dia merasa suara ini mirip dengan jiwa Jimmy. Yang membuat Xiaoyan langsung teringat dengan suara jiwa Jimmy. Meskipun suara ini memiliki perbedaan, tapi rasanya agak mirip dengan jiwa Jimmy. Mungkinkah itu avatar lain dari jiwa Jimmy? Bagaimanapun gerbang kuno ini berhubungan dengan klan Jimmy, jadi ada kemungkinan situasi ini akan sangat berbahaya. Pikir Xiaoyan dalam benaknya. Bagaimanapun periode di mana Xiaoyan berhubungan dengan Jimmy, jika Xiaoyan tidak dapat mengendalikannya, kapan saja dengan pikirannya, saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin jika Xiaoyan tidak menipunya untuk mencuri darah dewa asli yang telah lama dia kembangkan, saya khawatir tubuh fisik dewa asli bintang 8 Yusuan telah menembus alam tubuh abadi leluhur. Pada saat itu, mungkin dengan satu pukulan dia bisa menghancurkan Xiaoyan hingga berkeping-keping. Sayangnya, perhitungan jiwa Jimmy tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga Xiaoyan dapat mencuri esensi darah dewa asli yang dia kembangkan. Tapi sekarang berbeda. Xiaoyan telah berada di dalam kampung halamannya, dan saat ini dia telah pergi ke gerbang kuno yang berhubungan langsung dengan klan Jimmy. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa sepertinya dia sedang dimasukkan ke dalam mulut orang lain. Mungkinkah sebelum ini jiwa Jimmy telah lama mengetahui bahwa saya akan pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya. Jadi dia dengan cepat mencoba mengambil kesadaran pikirannya lagi. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak mengambil kembali kesadaran pikirannya, tiba-tiba matanya yang tertuju pada roda ringan, Xiaoyan merasa bahwa jiwanya tersedot ke dalamnya saat ini. Yang membuat Xiaoyan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan roda ringan ini. Jadi dia terus mengambil kembali pikirannya, namun Xiaoyan justru menemukan bahwa dia merasa semakin dekat dengan roda ringan itu. Seolah-olah jiwanya ingin ditekan olehnya, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba merasakan krisis yang kuat saat ini. Sekarang sosok Xiaoyan masih berdiri di atas kompas tak bergerak sama sekali. Hingga setengah batang dupa, jadi Wei Feng yang melihat Xiaoyan juga menghela nafas dengan menyesal. Bahkan mata indah Yuyan juga tertuju pada Xiaoyan. Meskipun dia tidak membantu Xiaoyan, tapi ada sedikit keterkejutan di kedalaman di matanya. Adapun Wei Feng, dia kembali duduk bersila dan memejamkan mata. Jelas dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak memiliki harapan untuk bangun saat ini, jadi dia mengabaikannya. Pada saat yang sama, setelah kesadaran pikiran Xiaoyan benar-benar tersedot ke dalam roda ringan, dan di lingkaran cahaya ini, tiba-tiba Xiaoyan melihat beberapa gambar, karena di dalam gambar ini ada sebuah reruntuhan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketiadaan di area tersebut penuh dengan retakan, seolah-olah semuanya akan menghilang. Hanya saja setelah Xiaoyan memasuki tempat ini, Xiaoyan sebenarnya tidak merasakan ancaman apapun. Sebaliknya, dia merasa ada maknanya lembut saat berada di dalamnya. Saya ingat, seharusnya Anda adalah putra Sensi. Pada saat ini, suara lain terdengar. Suara ini bergema dengan halus, tidak terdengar seperti ucapan manusia. Senior, sekarang generasi terdahulu telah bereinkarnasi, jadi tidak lagi seperti di masa lalu, kata Xiaoyan perlahan sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat, karena meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa yang berbicara, tapi sepertinya keberadaan ini tidak biasa. Di masa lalu, pernah terjadi pertempuran antara dunia Sensi dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sekarang dunia kuno Dewa Iblis Abadi berada dalam masalah hingga hari ini. Jadi, bisakah Anda membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Suara itu terdengar lagi. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit dan segera menjawab.
Senior, saya tidak ingin menyembunyikan apapun dari senior, tapi sekarang dunia sensi juga mengalami invasi antar dunia. Jadi saya sendiri masih sulit untuk bisa melindungi dunia saya sendiri. Kali ini saya datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi hanya untuk mencari keberuntungan. Oleh karena itu, junior ini benar-benar tidak berdaya. Tepat ketika kata-kata Xuyen keluar, suara itu juga keluar lagi. Meskipun dunia sensi dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi memiliki beberapa perselisihan, tapi jika Anda dapat membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan menyelamatkannya dari bencana ini, maka para dewa dunia Iblis Abadi bersedia membantu dunia sensi Anda. Setelah suara halus itu keluar, sepertinya keberadaan itu sangat mempercayai Xuyen. Hanya saja Xuyen merasa tidak seperti itu, karena kemungkinan suara ini benar-benar berasal dari kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Namun Xuyen tidak berpikir bahwa janji seperti itu hanya untuknya, karena masalah yang ditimbulkan dari penghalang dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, jika dibandingkan dengan invasi yang dihadapi dunia sensi, ini tidak jauh lebih sulit. Namun sekarang, Xuyen sepertinya tidak bisa menolak. Jelas Xuyen juga berpikir bahwa ada beberapa pikiran hal yang dapat disepakati. Tapi jika pada akhirnya sulit untuk mengatakannya, bahwa jika Goyan harus membayar harga yang mahal, maka Xuyen tidak akan setuju. Senior, dalam hal ini junior hanya bisa melakukan yang terbaik. Bagaimanapun senior harus tahu bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang sebenarnya. Jadi, bisakah senior menjelaskannya lebih lanjut? Xuyen segera bertanya, karena Xuyen juga tahu dalam pembicaraan ini Xuyen sendiri tidak yakin. Jadi pada saat ini tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Namun suara itu terus keluar dan menjelaskan bahwa ada hambatan yang terjadi pada dunia Dewa Iblis Abadi. Dan Xuyen juga sedikit mengangguk saat mendengarnya, seolah-olah dia tampak bijaksana. Penghalang dunia yang rusak, ini sulit untuk diatasi, jadi saya sendiri tidak yakin. Oleh karena itu, bisakah senior menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya? Xuyen bertanya, Junior, untuk memperbaiki penghalang dunia Anda membutuhkan kekuatan pembatas yang sangat kuat, atau dengan daun pohon dunia. Mendengar itu, Xuyen tersenyum kecut, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, Senior, kedua metode ini sangat sulit ditemukan. Jadi saya hanya bisa berjanji kepada senior tentang masalah ini, dan junior hanya bisa melakukan yang terbaik. Adapun berhasil atau tidak, saya berharap senior akan menepati janji Anda. Xuyen menjawab dengan tegas. Bagaimanapun sekarang, dia harus bertindak dengan tegas. Jika tidak, masalah ini hanya akan menjebaknya ke dalam situasi yang lebih buruk. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.